Setelah beberapa hari, ini adalah hari yang ketiga bulan puasa Ramadan, yang mana kita dididik. Setelah kita tahu tujuan puasa, setelah kita tahu nilai-nilai puasa, maka semestinya kita juga paham fungsi dari puasa itu sendiri. Fungsi dari puasa itu tentu berkaitan erat dengan manfaat. Fungsi ini tidak bisa dilepas dari yang namanya tujuan. Dan fungsi ini juga akan berkaitan erat dengan nilai. Nyuwun sewu, kalau hanya sebatas menahan lapar dahaga saja, banyak yang mampu, Pak. Tetapi sudahkah kita memunculkan fungsi dari menahan lapar dan dahaga itu? Dan fungsi dari puasa ini adalah untuk mengendalikan buasnya nafsu. Buasnya nafsu itu berkaitan erat dengan isi perut. Nyuwun sewu, kenapa di saat orang kholwat uzlah seringkali ditunjukkan dengan gambaran kepala ayam? Iku ning kono, Pak. Jadi ketika di situ ada gambaran betapa luasnya keinginan di dalam perut kita, keinginan akan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan isi perut. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara, memakan siapa saja, gak peduli. Akhirnya begitu. Nah, supaya itu terkendali, maka kita diajarkan untuk menahan lapar dan dahaga. Iki sing dimaksud untuk memunculkan yang namanya fungsi dari puasa itu sendiri. Yakni apa? Menjinakkan liarnya buasnya nafsu yang berkaitan erat dengan kebutuhan perut. Maka jangan heran ketika bulan puasa ini semakin kita itu membabi buta. Nyuwun sewu, kita mewajarkan, lo wajar kan seharian ini menahan lapar dan dahaga iki halus lembutin nafsu. Sekali lagi harus saya katakan, iku halus lembutin nafsu. Halus lembutin nafsu itu akan menjadikan orang itu mudah tersinggung. Mudah tersinggung ini merasa dirinya itu sing bener, merasa dirinya itu sing paling bener, merasa dirinya itu wis cukup ketika melakukan segala sesuatunya sing berkaitan dengan ibadah. Ini Pak, usia kita semakin hari semakin bertambah. Setiap tahun kita diajarkan untuk menahan lapar dan dahaga. Tetapi pertanyaannya, sudah mampukah kita memunculkan fungsi dari puasa itu sehingga puasa kita bernilai di mata Allah? Sudahkah yang demikian? Sedangkan yang diambil oleh Allah ini nilainya, Pak. Yang kita serahkan pada Allah ini nilainya bukan lapar dahaganya tok. Bukan hanya sebatas menahan ucapan buruk, menahan penglihatan dari sesuatu yang maksiat, pendengaran dari sesuatu yang maksiat, perbuatan maksiat. Iki kaitannya dengan jasad. Lalu yang dinilai, yang harus dimunculkan fungsinya dari hasil dari jenengan berpuasa iki apa? Sing kudu difungsikan. Iki berkaitan erat dengan iman, Pak.
selama ruhaninya seseorang ini terikat erat dengan kepentingan nafsu, terutama dengan kepentingan perut, maka jangan heran kalau lakunya itu seperti ayam. Sudah kenyang masih kurang kenyang. Bahkan ayam itu setelah diberi makan, dia masih saja mencari makan. Isi ceker-ceker, Pak. Terus begitu, isi nudul-nudul. Nggak peduli itu di tempat sampah, nyuwun sewu, bahkan kotoran itu dimakan, Pak. Makanya jangan heran ketika kita melakukan yang namanya puasa, kok masih memberlakukan, menghalalkan segala cara. Maka dengan berat hati saya harus mengatakan, puasanya itu belum bernilai di mata Allah, belum menemukan yang namanya manfaat, belum di situ menunjukkan fungsi yang sebenar-benarnya, belum di situ tahu akan tujuan dan puasa itu. Banyak yang mengatakan, setelah kamu nanti berpuasa, kamu harus melakukan yang namanya zakat fitrah. Pertanyaannya, Pak, nyuwun sewu, dengan berat hati juga saya harus mengatakan, kenapa setiap zakat fitrah ini dilakukan hanya setahun sekali? Dan di situ ada nyuwun sewu, saya harus jujur, terus terang. Zakat itu nggak mengeluarkan, fitrah itu nggak suci, bersih. Ketika seseorang berzakat, mengeluarkan sebagian rizkinya kepada orang yang lebih membutuhkan, maka akan mensucikan keseluruhan rizkinya. Lah ngono to iki untuk pengetahuan zakat fitrah. Tetapi pertanyaannya, apakah yang disucikan di situ keseluruhan, Pak, termasuk sing dari hasil perbuatan makar, tipu daya, menghalalkan segala cara, dari hasil korupsi, dari hasil keserakahan, apakah ini juga bisa disucikan? Tidak, Pak. Tidak bisa. Nanti akan ada pertanyaan, akan ada tuduhan, koyok kamu tahu-tahu saja. Begini, Pak, sing dimaksud membersihkan rizki, mensucikan rizki, itu adalah sudah tidak adanya pengulangan-pengulangan sifat nafsu layaknya ayam itu tadi. Sudah diberi kecukupan makan, masih saja mencari kesana kemari makanan. Tidak mau diam dia, tidak mau diam, bahkan sampai kotoran pun dimakan. Tetap begitu. Itu yang kita lakukan selama ini. Nyuwun sewu, kita tidak sadar ternyata di situ kita, nyuwun sewu, lebih puas daripada hewan, lebih serakah daripada hewan. Sehingga halus lembutnya nafsu ikut tidak kita sadari. Ikilah yang disebut ulaika kal an'ami bal hum adall. Dia itu dijerat nafsu, diikat lehernya oleh nafsu layaknya hewan piaraan. Bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi. Maka jangan heran ketika seseorang ini diingatkan sudah tidak mau, masih sibuk dengan pemikiran-pemikirannya sendiri. Ya, kalau pemikiran itu wis berlaku ulul albab, sudah sehat secara iman, sudah waras secara ruhani, sudah dirangkul dari buasnya tadi akal, hasil dari buah pemikiran ini tadi sudah dirangkul oleh bijaknya ruhani. Iki gak apa-apa jenengan menggunakan akal, tetapi ketika jenengan iki menggunakan akal harus diawali dengan rasa. Munculkanlah rasa dulu, baru dirangkul akal.
supaya nopo sehat, tidak ngeyel, tidak suka ngeyelan, tidak suka membenarkan dirinya sendiri, tidak mencari pembenaran. Beruntung kita ini diingatkan oleh Allah. Semakin tua kita, semakin hari semakin kita mendekati kematian, semakin waktu kita sempit. Apa yang harus kita cari? Ilmu yang kita dapatkan tanpa dipraktekkan dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya, setinggi apapun ilmu itu tidak akan pernah bermanfaat. Tidak akan pernah di situ akan menunjukkan hasil ketika kita menerapkan ini sagelmi, Pak. Kita ini sudah semakin tua, Pak. Dari hari ke hari, bahkan detik demi detik. Tetapi kita, hidup kita belumlah bernilai di mata Allah. Iki piye? Puasa pun masih hanya sebatas menahan lapar dahaga. Masalah ghibah tetap jalan. Masalah maksiat lahir ini tetap berjalan. Tetap istiqomah maksiatnya. Masih menuduh seseorang, masih menghasut seseorang. Di situ masih ada keingintahuan yang berlebihan, bertanya ke sana kemari, A B C D E F sampai itu. Iya, kalau keingintahuan iki tentang ilmu, Pak. Tetapi kalau keingintahuan iki tentang selain ilmu, yang mana tujuannya adalah untuk hasud, yang mana tujuannya adalah untuk ghibah, dijadikan sebagai sarana untuk maksiat. Iki lho sing disebut balhum adol, lebih sesat lagi. Sebab apa? Di dalam hatinya iku wis dikunci khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawab. Sudah dikunci oleh Allah. Ketika diperdengarkan sesuatu yang baik, baik untuk ruhaniyahnya, iki ditepis, ditolak. Ketika dia diperlihatkan bahwa agungnya Allah itu meliputi segala sesuatunya dari jagat timur sampai jagat barat, iki ditolak. Ketika dia diberikan ilmu itu digelar seluas-luasnya, dituntun sekuat-kuatnya, tetapi malah dilepaskan. Iki tanda bahwa di situ ada penolakan. Ketika di situ ada penolakan di dalam hati, maka hatinya itu tanda masih ada penyakit yang masuk. Ketika seseorang ini mengatakan, nyuwun sewu, aku sudah berlaku yang namanya menerapkan ilmu yang telah disampaikan. Menerapkan dengan cara apa? Menerapkan dengan bagaimana? Apakah di situ ketika menerapkan sagelmi? Apakah di situ dia merasa menerapkan ini sudah cukup? Dia merasa sudah menerapkan? Belum. Ketika masih ada dirinya itu kok masih merasa menerapkan, berarti belumlah tuntas permasalahan. Makanya saya sering mengatakan, segeralah temui guru akhirat terdekat dengan jenengan. Segeralah, mana yang paling cocok, mana yang paling afdol bagi hati jenengan. Segeralah, sebab apa? Akan menjadi penuntun bagi ruhaniyah jenengan. Ketika yang belum paham nanti juga akan diberi paham. Ketika di situ diberikan keraguan, maka akan diberikan kekuatan. Ketika di situ nyuwun sewu tidak mau berlaku istiqomah, akan menjadi istiqomah. Makanya benarkan tujuan kita ngaji dulu. Ketika ngaji janganlah banyak bicara. Ketika kita ngaji janganlah kita banyak nyuwun sewu bercerita tentang sesuatu di luar tema ngaji itu sendiri, di luar dari tujuan itu sendiri. Sebab apa? Itu akan mengganggu ruhannya kita. Sebab itu akan mengganjal, menghambat proses pemahaman kita. Kita akan disibukkan nafsu untuk menceritakan tentang dirinya,
menceritakan tentang teman-temannya, menceritakan tentang siapapun yang ada di sekitarnya. Berarti ketika masih berlaku demikian, kita belumlah mampu mengambil fungsi, menetapkan tujuan yang harusnya ikut bernilai di mata Allah. Ini berkaitan dengan segala ibadah, Pak. Tidak hanya puasa, tetapi ketika sholat, ketika zakat, ketika di situ haji sekalipun. Jangan merasa bangga ketika kita sudah melakukan yang namanya puasa Ramadan setiap tahun. Bahkan nanti akan ada begini. Setelah Ramadan itu kan ada hari raya Idul Fitri. Hari pertama ikilah masuk dalam hari Tasyrik. Gak enak di situ berpuasa. Setelah itu hari kedua kita dianjurkan untuk berpuasa. Karena apa? Sampai nanti hari raya ketupat, hari Idul Fitri yang ketujuh, kita akan diiming-imingi oleh yang namanya pahala, yang mana dosa itu akan dihapuskan. Itu setahun. Berarti masih meragukan nilai dari puasa iki mau, Pak. Nyuwun sewu. Berarti ketika puasa Ramadan 30 hari iki gak percaya dia bahwa di situ ada pengampunan. Pengampunan iki tidak hanya 1 tahun, tapi selama dia hidup. Tidak hanya di situ 1000 bulan, tetapi selama dia hidup. Apakah ini cukup kita lakukan ketika puasa Ramadan ini? Enggak. Kita diminta untuk menjaga nilai-nilainya, bukan puasa nih menahan lapar dada iki mau kon neruske nyuwun sewu. Tidak seperti itu, Pak. Yang harus kita jaga itu nilainya. Kok masih mudah tersinggung, berarti belum bernilai. Kok di situ masih mudah tersulut amarah, berarti belum berfungsi. Fungsi dari puasa itu apa? Meredam buasnya nafsu. Di situ. Karena kita ini selalu terjebak di dalam buase nafsu. Ikut berkaitan erat dengan mata, pendengaran, ucapan, bergesekan langsung dengan basyariah. Basyariah itu berkaitan erat dengan muhadoroh. Muhadoroh ikilah yang disebut makom nasud, makom nyata. Secara basyariah, secara penglihatan mata, iki nampak jelas di situ, Pak. Itu tidak perlu kita ulang-ulang untuk menjelaskan, menerapkan, jauhlah perbuatan maksiat. Iki dohir, Pak. Yang harus kita jaga itu perbuatan maksiat secara rohani, supaya nih apa? Bernilai ibadah puasa kita di mata Allah. Tidak membuang waktu, tidak di situ terbuang percuma waktu-waktu kita selama berpuasa. Sudah tidak merendahkan bulan-bulan yang lain, sudah tidak. Jangan sampai kita terjebak di dalam satu nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Selama berpuasa ini kita terjebak di dalam hasud lembutin nafsu. Katanya puasa sudah tahu tujuan, manfaat dan nilai-nilainya, tetapi masih suka berdebat, masih suka menyalahkan orang, masih suka menuduh seseorang, masih suka hasud terhadap orang lain, masih merasa dirinya benar sendiri. Ketika seseorang berlaku demikian, berarti belum paham. Lah proses paham ini harus ditempa, karena halus lembutnya nafsu iki masih mengintai, masih menanti, masih duduk manis di sebelah kita, menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Makanya saya sering mengatakan, nafsu iki sabar-sabari makhluk. Jadi dia diberikan izin oleh Allah, diberikan sabar dengan kelimpahan sabar sing luar biasa. Makanya sering kita mendengar ketika bulan puasa iki nafsu itu dibelenggu,
sing membelenggu iki sapa, Pak? Kenyataannya masih banyak yang mudah terhasut. Kenyataannya masih mudah orang menghasut. Kenyataannya masih banyak orang yang muncul iri, dengki, pamer, sombong, hasut, fitnah, ujub, sum'ah, merasa dirinya benar, masih suka berdebat, masih suka di situ menyalahkan, masih membesar-besarkan perbedaan. Ingatlah, kita dididik sing arane walana amaluna walakum a'malukum iki piye? Amalku yo amalku, amalmu yo amalmu. Di situ sudah tidak ada kaitan antara seseorang mampu menanggung dosa orang lain. Gak iso, Pak. Wala taziru waziratu wisra ukhra. Dan orang yang berdosa tidak akan mampu menanggung dosa orang lain. Gak iso. Tolong dibuka di situ, dipahami di situ. Sebab apa? Puasa ini harus bernilai di mata Allah. Ini hari yang ketiga, mumpung masih di awal puasa, ayo kita benahi. Yang tadinya mudah hasut, yang tadinya mudah buruk sangka, yang tadinya mudah bertanya-tanya tentang apa, jangan-jangan aku diceritakan di belakang teman-teman, jangan-jangan aku ini difitnah di belakang teman-teman. Wes benilah. Saya sering mengatakan bahwa apa, hasut lembutin nafsu itu muncul dari sebuah pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang nanti akan menghambat proses rukuk ruhaniyah kita pada Allah. Bahkan ketika rukuk pun dihambat, apalagi ketika proses sujud tidak akan pernah terjadi, Pak. Rukuk itu piye? Mensejajarkan kepentingan akal dengan kepentingan ruhani. Iki sejajar, tidak ada mana yang lebih tinggi, tidak ada mana yang lebih rendah. Akal sudah tidak merasa dirinya itu lebih tinggi daripada kepentingan ruhani, sudah tidak. Makanya di situ wasajidun, jenengan wajib untuk melakukan sujud. Sujud iki apa? Tunduk, patuh, manut, gak protes dengan hal apapun. Kok masih protes? Berarti durung manut, berarti durung tunduk. Di situ, Pak, itu nilai yang harus kita jaga. Sebab apa? Ketika kita membiarkan hal ini terjadi, membiarkan halus lembutin nafsu masuk, tidak menutup kemungkinan ruhannya kita akan apa, Pak? Nyasar-nyasar, nabrak-nabrak. Kenapa nabrak-nabrak, nyasar-nyasar? Dikarenakan tidak ada cahaya di dalam dadanya, di dalam hatinya. Cahaya apa? Cahaya iman. Iman sing piye? Cahaya iman yang bagaimana? Cahaya ma'rifat. Cahaya ma'rifat ikulah yang disebut cahaya hidayah. Ikilah cahaya-cahaya petunjuk dari Allah. Jenengan akan mencari cara untuk mengenali Allah, tidak hanya mendekat. Jangan jadikan puasa jenengan ini hanya sekedar untuk mendekat pada Allah. Sebab apa? Ketika jenengan, contoh sederhana, seringkali saya mengatakan, jenengan naik bis, duduk berdekatan dengan orang lain, di situ saling kenal atau tidak? Tidak. Makanya kalau tak kenal yoga sayang. Kalau kita tidak mengenali Allah, ya kita tidak bisa mencintai Allah. Kita akan mencintai selain Allah. Kita lebih mengutamakan kepentingan perut, akhirnya apa? Menghalalkan segala cara. Percaya monggo, gak ya gak apa-apa. Saya kira untuk malam hari ini cukup sekian, nggih. Nyuwun sewu, saya tidak ingin menyinggung siapapun, nggih. Saya di sini hanya tugasnya untuk mengingatkan. Kalau memang di situ ada kerasnya saya ketika berbicara, berucap atau menyampaikan, saya ucapkan banyak-banyak beribu-ribu mohon maaf. Begitu nggih, beribu-ribu maaf. Semoga jenengan juga berkenan untuk memaafkan saya. Kalaupun tidak, cukup hapus saja akun saya. Itu tidak usah didengarkan lagi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan.
maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.